Halo, selamat pagi. Kita akan bahas perpindahan kalor ya, karena sebelumnya sudah kita bahas tentang kalor dan sampai di flashback. Jadi perpindahan kalor kita flashback juga materinya sedikit lebih mendalam daripada waktu SMP. Jadi kita bahas tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor itu sendiri bisa kalian lihat ilustrasinya yang kita akan bahas di sini adalah, nah ini misalnya kita menggunakan sebuah kompor memanaskan air, kemudian di sini terlihat jelas ada tiga hal ya. Satu di bagian pegangannya, kemudian di air itu sendiri, yang kemudian di panasnya, entah menggunakan kompor jenis apapun, dia pasti akan menghasilkan radiasi. Jadi ketika di bagian tangkainya di sini terjadi proses perpindahan kalor secara konduksi. Di air itu sendiri yang panas naik karena massa jenisnya berkurang, volume bertambah, yang panas naik, kemudian yang di atas tadi yang tidak tersentuh bagian panas bagian bawah, dia akan turun. Jadi terus berputar seperti itu. Nah, radiasi dihasilkan dari api atau benda yang memiliki suhu yang cukup tinggi ya. Oke, jadi dibagi jadi tiga, konduksi, konveksi, radiasi. Masing-masing kita akan bahas secara spesifik. Satu, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa perpindahannya partikel. Ya, umumnya terjadi pada zat padat. Jadi bisa dilihat ilustrasinya, ada gambar, ada batang dengan luas penampang A. Jadinya di sini dipanaskan, misalnya diberikan panas api, misalnya di sini lilin ya dipanaskan, sehingga di sini akan lebih panas dibanding yang sebelah kiri sini. Jadi panasnya akan merambat ke kiri tanpa perpindahan zat. Kemudian berdasarkan daya hantar kalornya, zat dapat dibedakan jadi dua konduktor dan isolator. Jadi zat yang mudah mengantarkan kalor disebut dengan konduktor, dan yang susah namanya isolator. Contohnya kayu, karet, air, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita ke ilustrasinya. Sebuah batang logam ini kita misalkan dengan luas penampang A, kemudian dengan panjang L, panjang bendanya L, diberi api, sehingga panasnya berpindah ke kiri, tapi partikel tidak berpindah. Jadi dia berpindah dari panas yang di kanan berpindah ke kiri. Dan mengalami suhu awalnya di sini ketika dia mendapat panas namanya T2 misalnya, boleh aja. Kemudian yang lebih dingin namanya T1, atau dibolak-balik nggak masalah. Dengan perbedaan suhu dan jadinya delta T ya. Nah, kita bisa menghitung H sekarang di sini, sebuah besaran yang baru. H itu merupakan laju perpindahan kalor. Jadi kalau kecepatan kan S per T, sekarang laju kalor Q per T. Q per T ini bisa langsung dihitung dengan beberapa besaran yang sudah ada di ilustrasi tadi. Ya, jadi Q per T itu sama dengan KA delta T per L. K di sini merupakan koefisien tergantung zatnya apa. Jadi ada dua jenis kan tadi, konduktor dan isolator. Walaupun itu konduktor, besi dan aluminium memiliki daya hantar yang berbeda. Jadi kecepatan kalor berpindah dari yang dipanaskan sampai yang lebih dingin itu bergantung juga pada jenis benda yang digunakan. Namanya K, konduktivitas. A itu adalah area, jadi kalau makin luas maka makin banyak dong kalor yang terdistribusi, yang terpindahkan. Dan delta T, selisih suhu ya, suhu yang tinggi sama yang rendah. Jadi semakin tinggi perbedaan suhunya, makin gampang nanti dia berpindah kalor, makin cepat karena terjadi perbedaan suhu yang cukup tinggi. Dan L adalah panjangnya, ini hanya ada satu penyebut atau pembagi L. Jadi kalau makin jauh ya makin lama kan kalor nanti sampai. Jadi untuk menghitung laju aliran kalor, H bisa dihitung dengan KA delta T per L.
Nah, faktor-faktornya bisa langsung seperti yang saya sebutkan barusan ya. Satu, beda suhu, makin besar beda suhunya makin cepat dia pindah. Jadi kalau semakin ekstrim, satu sangat panas, satunya sangat dingin, maka kalornya akan cepat berpindah. Jarak antara kedua permukaan, jadi antara suhu 1 dan suhu 2, kalau makin jauh ya pasti makin lambat nyampainya. Luas permukaan atau area makin luas ya makin banyak kalor yang berpindah gitu. Dan konduktivitas termal, jadi tergantung dari bahannya itu sendiri. Kalau makin konduktor dia makin bagus, makin cepat. Kalau makin mendekati isolator ya makin lambat sampai kalornya. Nah, di konduksi ini juga ada perpindahan dari benda panas ke benda dingin, mirip seperti asas Black ya. Misalnya ada ilustrasi yang merah T dengan T1, suhunya lebih tinggi daripada T2 yang biru, kemudian ditempelkan, maka nanti juga akan mengalami keadaan kesetimbangan termal atau suhu yang seimbang. Nanti kita akan bahas di ilustrasinya bagaimana sih perhitungannya seperti apa gitu. Ini adalah tabel konduktivitas tergantung bahannya, seperti saya bilang tadi nilai K-nya besi 80, kaca 0,9, beton 0,9, mirip dengan kaca. Aluminium 240, jadi K aluminium lebih besar daripada besi dalam watt per meter Kelvin. Kita bahas yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, diikuti perpindahan partikel. Partikelnya ikut berpindah juga. Contohnya fluida, air, udara gitu. Jenisnya ada alami dan paksaan ya. Alami itu angin darat, angin laut, aliran pada ventilasi dan seterusnya. Kemudian kalau konveksi paksa itu contohnya di hair dryer, mesin pendingin, mobil, radiator ya, kemudian di kulkas, AC dan seterusnya. Jadi kita memaksakan adanya aliran seperti itu. Oke, secara konsep bisa dilihat di ilustrasi gambar ya. Ketika sebuah ketel dipanaskan, misalnya pusat panasnya di bawah sini di api. Nah, partikel air yang di sini ketika dipanaskan dia akan cenderung naik karena satu, volume bertambah, mengembangkan, terjadi pemuaian pada partikel itu sehingga volume bertambah tapi massa jenisnya berkurang, dia akan naik. Nah, bagian atas yang belum terkena panas dari sini dia akan turun karena dia massa jenisnya masih lebih besar daripada yang tadi yang naik, yang panas tadi, dia akan turun. Jadi akan terjadi bergiliran terus menerus seperti ini hingga semuanya memiliki suhu yang sama ya. Jadi kan terus menerus karena panasnya di pusatnya di bawah, jadi yang di bawah akan lebih cepat, lebih panas duluan sehingga terjadi perputaran, yang panas naik, yang dingin turun, kemudian yang dingin tadi kena panas, kena api, dia naik lagi, dan yang bagian atas turun lagi, jadi bergiliran. Nah, laju energi kalor pada konveksi itu bisa dihitung juga lajunya sama seperti konduksi dengan rumus HA delta T. Tidak ada per L ya. H ini adalah koefisien konveksi tergantung zatnya, apalagi ya. Air, entah air tawar, air asin juga bisa beda. Kemudian udara juga, gasnya tergantung gasnya apa ya. Yang jelas H-nya bisa dihitung dengan HA delta T. H itu adalah koefisien konveksi. Jadi mengacu pada rumus tadi ya, yang jelas konveksi, perpindahan kalor secara konveksi dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama luas, makin besar, makin banyak kalor yang berpindah, perbedaan suhunya makin ekstrim, makin cepat juga, dan kemudian koefisien konveksinya tergantung pada wujud bendanya, jenisnya apa. Contoh konveksi di sini ada angin laut. Kenapa terjadi angin laut? Bisa kalian pelajari lagi, bisa kalian baca-baca di sumber yang lain. Yang jelas ketika siang hari, ketika ada matahari ya, daylightnya panas
tanah itu lebih cepat panas. Jadi di permukaan daratan, di darat itu udara cenderung lebih cepat panas. Sehingga udara yang panas dia akan bergerak naik. Jadi massa jenisnya makin kecil, dia akan cenderung naik udara yang di bagian darat. Sedangkan di udara perairan, di laut, dia lambat untuk panas walaupun terkena matahari. Dia lebih lambat panas, lebih cepat di darat. Sehingga dia suhunya lebih rendah daripada di darat. Yang di darat udaranya ke atas, maka perpindahan udara dari laut jadi ke darat. Jadi ada angin berembus dari laut ke darat, sehingga disebut dengan angin laut yang terjadi pada siang hari. Jadi daratnya lebih cepat panas, jadi udaranya naik di siang hari, terisi oleh yang di lautan, udara laut. Begitu pula sebaliknya, angin darat terjadi pada malam hari kan, ketika matahari sudah tidak ada, ya matahari sudah terbenam maksudnya. Di daratan dia lebih cepat untuk dingin, jadi lebih cepat panas, lebih cepat dingin. Sedangkan di lautnya masih lambat, dia masih hangat. Dan di daratan sudah dingin. Misalnya seperti itu ya. Jadi udara yang di laut ya yang bergerak naik. Sekarang gantian. Udara yang masih cenderung lebih panas dia akan naik sehingga terisi oleh udara yang sudah dingin pada daratan. Sehingga terjadi angin darat yang terjadi pada malam hari. Itu adalah contoh konveksi yang mana akan terjadi aliran udara yang suhunya lebih tinggi dia akan bergerak naik, dan yang bagian yang suhunya lebih rendah dia akan posisinya lebih di bawah. Itu terjadi secara kontinu. Contohnya juga di sini ada sistem pendinginan mobil, radiator. Jadi digunakan pompa untuk mengalirkan bagian yang dingin masuk ke mesin. Jadi yang di mesin itu panas, dibawa lagi ke bagian pendinginnya. Jadi akan mengalir. Kemudian cerobong asap juga sama. Ketika udara panas dia akan cenderung ke atas, maka dibuatkan sebuah cerobong sehingga asapnya bergerak naik melalui cerobong, kemudian di bagian udara sekitarnya yang akan masuk. Jadi asapnya cenderung akan naik melewati cerobong. Kulkas juga sama ya, terjadi aliran seperti yang tadi. Oke, kita akan bahas di bagian radiasi, bagian ketiga. Jadi perpindahan kalor tanpa zat perantara sama sekali. Jadi radiasi ini energi berpindah menggunakan gelombang elektromagnetik. Dalam bentuk gelombang elektromagnetik, jadi gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Contohnya adalah cahaya. Jadi cahaya, radiasi ini terjadi akibat ada cahaya, ada panas. Jadi gelombang elektromagnetik meskipun bukan dalam bentuk cahaya yang bisa kita lihat, jadi gelombangnya itu dalam jenisnya banyak ya. Yang jelas radiasi itu tidak memerlukan medium, dan kadangkala gelombang elektromagnetik tidak dalam bentuk cahaya yang kita bisa lihat, tapi akan terasa panas. Oke, di sini bagian radiasi, di sini ada dua jenis permukaannya, bendanya ya. Ada yang hitam sempurna sama tidak hitam sama sekali. Jadi hitam sempurna memiliki nilai E sama dengan 1. Jadi sebagai penyerap kalor yang baik. Jadi untuk yang kalian pahami awal adalah ketika kalian menggunakan baju yang cenderung gelap, hitam di siang hari, maka akan lebih cepat panas dibandingkan yang putih. Dan juga sebaliknya, seperti ketika sebuah benda hitam yang sempurna memancarkan, jadi dia memiliki suhu yang tinggi. Ada sebuah benda hitam dengan suhu yang tinggi, dia juga akan meradiasikan kalor dengan baik. Dia akan memancarkan kalor yang lebih baik dibandingkan benda yang lebih mengkilap. Jadi permukaan putih dia menyerap kalor yang buruk ataupun pemancar kalor yang buruk. Pemancar maksudnya bukan pemantul ya. Jadi ketika ada dua buah benda yang memiliki suhu yang cukup tinggi, yang satunya gelap, yang satunya lebih putih, maka bagian yang gelap dia akan meradiasikan kalor dengan lebih baik.
Oke, jumlah kalor atau laju kalornya bisa dihitung dengan rumus H sama dengan E atau A T pangkat 4. Jadi misalnya ada lampu, ada nilai E, emisivitas benda, kalau misalnya 1 untuk hitam sempurna dan 0 untuk benda yang tidak hitam sama sekali atau sangat mengkilap. Nah, untuk saat ini untuk nilai E sama dengan 1 masih belum ditemukan, tapi mendekati 1 sudah banyak. Nah, itu misalkan di bagian kiri itu matahari, bagian kanan gambarnya adalah lampu. Lampu juga akan meradiasikan energi panas. Jadi kalau ada lampu di ruangan, jadi suhunya bisa dijaga naik ya gara-gara lampu sendiri. Jadi akan lebih hangat kalau ada lampu. A menyatakan luas permukaan, T temperatur suhu mutlak. Yang digunakan T di sini ini cukup berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya hanya delta T, jadi kalian bisa menggunakan Celsius atau Kelvin. Tapi untuk radiasi ini digunakan adalah Kelvin, harus Kelvin. Dan taunya tetapan Stefan Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 kali 10⁻⁸. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi lajunya adalah tergantung pada luas permukaan, temperatur, dan emisivitasnya. Apakah benda itu cenderung gelap atau cenderung terang atau mengkilap. Oke, kita langsung ke contoh perhitungannya. Contoh perhitungan yang simpel. Ya, misalkan nomor 1, sumber utama masuknya kalor ke dalam sebuah ruangan. Jadi dalam sebuah ruangan suhunya lebih rendah daripada yang di luar. Kalian misalnya menggunakan AC ya, tapi ada jendela kaca. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan pakai AC yang memiliki jendela kaca, ukuran jendelanya adalah 2 meter kali 1,5 dengan ketebalan kacanya adalah 3,2 mm. Jika suhu permukaan dalam kaca, jadi di dalam ruangan itu 25 derajat Celcius dan di luar itu 30 derajat, bisa dihitung berapa laju konduksi kalor yang masuk. Jadi masuknya melalui ketebalan kaca, melalui kaca. Ya, jadi makin tebal kacanya, maka panasnya makin susah masuk. Kalau makin tipis, maka panasnya lebih cepat masuk. Sekarang kita hitung. 1 diketahui luas. Jadi luasnya ya itu meter persegi ya. Luasnya 2 kali 1,5, hasilnya 3 meter persegi. Kemudian ketebalan D, maksudnya ketebalan itu 3,2 mili atau 3,2 kali 10⁻³ meter. Konstanta yang digunakan untuk jendela kacanya di sini adalah 0,8 misalnya. Kemudian perbedaan suhunya jadi kuadrat, ini T2, ini T1, bukan kuadrat ya. Jadi selisihnya sama dengan 5 derajat Celcius, atau juga bisa 5 jadi 5 Kelvin. Untuk selisih bisa langsung setara dia, tapi tidak berlaku untuk bukan yang delta, hanya pada delta T bisa. Sehingga kita bisa menghitung Q per D atau H itu sama dengan KA delta T per D. Jadi per D atau per L sama aja ya. Kalau di sini ketebalan ya misalkan D. Hasilnya adalah 3750. Ini tinggal dikali, tes dibagi, selesai. Oke, gas dengan koefisien termal. Jadi misalkan sekarang konveksi, contohnya ada H kecil, dilamatkan dalam pipa dengan luas penapang, ada area, kemudian ada suhunya. Nah, bisa hitung delta T. Jadi di sini ada H, A, delta T. Besar kalor yang dipindahkan selama 1 jam. Jadi hitung Q-nya bukan H, karena ditanya adalah kalor. Jawab, kita masih pakai rumus yang tadi, tapi yang dihitung adalah Q. Ya. Jadi kalau masih bingung, H itu sama dengan Q per T.
Otomatis Q sama dengan H kali T. H dikali T. Ini adalah H dikali dengan T. H adalah T dikali dengan T lagi sekali karena dalam 1 jam. Kita masukkan angkanya 0,05 dalam kalori, kemudian areanya 10 cm persegi dijadikan meter persegi, jadi 0,01 dikali beda selisih. Suhunya adalah delta T nya adalah 80 kurang 70 kali 10 dikali 3600, maka hasilnya adalah 1,8 kalori. Ini masih dalam bentuk kalori ya, masih dalam bentuk kalori. Kalau ditanyakan joule tinggal dikali 4,2. yang tanyakan joule tinggal dikali 4,2. gampang, tinggal masukkan angka. Ini juga sama ya, tentang radiasi sebuah benda hitam berbentuk bola. Benda hitam bentuk bola jari-jari 5 cm dijaga pada suhu konstan 327 derajat Celcius. Berapa H? E nya 1 misalkan, A nya kita hitung karena jari-jari berarti ada bola ya, dengan jari-jari 5 cm. Ya udah dihitung. Luas permukaannya 4πr². Hasilnya adalah 3,14 × 2 meter persegi. Kemudian temperaturnya harus dalam Kelvin ya. Ini kenapa ada -2 lagi? Kemudian hitung H langsung ya. E tahunnya 5,67 kali areanya sudah dihitung, dan ingat di sini temperaturnya dalam Kelvin dan di pangkat 4. Pembedanya di sana sangat jelas. Jadi hasilnya 230,73 Joule per second. Oke. Contoh keempat, batangnya. 2 batang logam P dan Q dengan suhu ujung-ujung berbeda dilekatkan. Jadi beda ya suhunya, yang A ujungnya A adalah 110, ujungnya B adalah 40. Dilekatkan apabila koefisien konduktivitas P adalah setengah kali koefisien konduktivitas Q. Dan panjangnya 2 kali AC itu sama dengan CB. Jadi CB itu 2 kali AC gitu. Beda panjang tapi luas penampangnya sama. Berapa suhu di C? Berapa suhu sambungan di C jika disambung? Berapa nantinya ketika belum mencapai kesetimbangan yang termal ya. Kalau sudah mencapai kesetimbangan termal, maka suhunya mereka harus sama. Cara menghitungnya adalah laju kalor dari P ke Q itu sama. Jadi P-nya misalkan P-nya melepas kalor 1000 per detik, berarti Q-nya akan menerima kalor 1000 per detik juga. Maka H-nya akan sama. Jadi dari sini kita bisa membuat sebuah persamaan. Rumus H untuk konduksi di titik P sama dengan di logam P sama dengan di logam Q. Jadi kita masukkan masing-masing ke bagian sini. Ka delta T. Nah, untuk di logam P, delta T-nya adalah suhu tinggi dikurang suhu rendah. Otomatis suhu yang paling tinggi di titik A, kemudian di C, kemudian paling rendah di B. Bagian logam P yang kita gunakan delta T-nya adalah TA min TC. Jadi TA min TC. Per L-nya di P adalah L-nya AC. Untuk bagian Q itu sendiri berarti ada kaki, areanya untuk Q, kemudian delta T-nya untuk Q itu adalah berarti bagian Q di sini ya. Delta T-nya adalah TC dikurang TB karena TC lebih tinggi. Kemudian panjangnya L-nya adalah L untuk C ke B. Jadi P bagian AC, kemudian Q bagian CB gitu. Kemudian kita tinggal masukkan angkanya. Konduktivitas logam P setengah dari Q. Jadi saya ganti ke sini. Setengah dari kaki, A-nya sama, saya diamkan. TA-nya adalah 110 dikurang TC per L-nya LAC
sama dengan kaki, ya didiamkan aja, A-nya kaki. Kemudian di sini delta T-nya adalah TC dikurang 40 per L-nya CB, ya CB itu adalah 2 kali AC. Sehingga nanti kita bisa coret nih, coret LAC sama LAC. Sehingga kita dapat, ya kan, ini 1, ini 2, setengahnya tetap, ya 110 min TC sama dengan TC min 40, kita kali silang, hasilnya 75 derajat Celcius. Jadi di suhu sambungan sesaat di C itu adalah 75 derajat Celcius ketika terjadi transfer kalor dari logam P ke logam Q. Jadi gampang, yang jelas konsepnya masih sama, Bang. Jumlah kalor per detik yang ditransferkan dari logam P itu sama dengan yang diterima oleh logam Q. Jadi HP sama dengan HQ. Ini adalah salah satu contoh soal UN yang dulu sudah lewat, caranya sama. Kalian tinggal menggunakan rumus yang tadi, HP HQ. Oke, bagaimana kalau misalnya ada 3 logam? Ini contoh soal UN juga, kalau nggak salah di tahun 2017 ya. Logam P, Q, dan R. Tapi yang diketahui ujung-ujungnya adalah di T1 dan di T4. T1 yang lebih rendah, T4 yang lebih tinggi. Jadi transfer kalornya terjadi dari R ke Q ke P. Jadi karena ada perbedaan suhu, otomatis ada perpindahan kalor kan, dari R ke Q ke P. Pertanyaannya adalah berapa suhu sambungan di T2 dan di T3? Koefisien konduksi logamnya jelas di sini dinyatakan berbeda jenis logamnya ya. Kp sama dengan 2 kaki, 2 kaki sama dengan 4 kr. Tapi memiliki panjang dan luas penampang yang sama. Caranya sama kayak tadi. Konsepnya adalah jumlah kalor yang transfer oleh R itu sama dengan yang diterima oleh Q, sama juga yang diterima oleh P. Jadi P menerima dari Q, Q menerima dari R, dan seterusnya. Sehingga rumusnya bisa ditulis seperti itu. Ini adalah hukum kekalahan energi ya. Misalkan nggak ada energi juga yang keluar dari logam ke lingkungan. Pertama kita harus potong HP dan HQ terlebih dahulu. Jadi kita bisa membuat sekalian, kita potong dulu HP ke HQ. Jadi jumlah yang ditransfer dari Q ke P itu sama ya. Jadi yang diberikan Q sama dengan terima P. Sama kayak tadi, tinggal kita masukkan angka ya, P untuk P, Q untuk Q, kemudian delta T-nya di P itu berarti T2 min T1 karena T2 lebih tinggi nantinya ya, udah pasti. Makin kanan makin tinggi, makin ke kiri makin rendah. Kemudian untuk Q ada T3 minus T2. Jangan sampai terbalik. Kemudian L-nya. Tinggal kita masukkan angka bahwa Kp sama dengan 2 kaki, udah kita masukkan ke sini, areanya sama. Jadi kakinya kita diamkan, tinggal kita coret A sama A, L sama L. Karena kita sudah substitusi untuk nilai Kp sama dengan 2 kaki, maka kakinya kita coret. Sehingga ketemu nilai, kemudian dikali pelangin ya, 2 ke 2 20. Jadi 2T2 minus 40 sama dengan T3 minus T2. Sehingga kita mendapat sebuah persamaan, kita kumpulkan ya jadi 1. 3T2 minus T3 sama dengan 40. Baru kita mendapat satu persamaan dari dua logam P dan Q. Kemudian kita lanjut ke persamaan berikutnya dari logam Q dengan logam R. Sekarang dari logam Q dengan logam R, kita ambil segitu aja, kita buat sama, tinggal kita masukkan angka yang seperti tadi. Kaki per delta T-nya masih sama ya, untuk Q T3 min T2 per L-nya Q berapa
kita masukkan L key. Kemudian untuk R, KR, AR, untuk di R delta T-nya adalah T4 min T3 ya. Suhu yang paling tinggi dikurang T3 per L untuk R. Kita ganti, sekarang kita dari diketahui bisa dapat nih 2 kaki sama dengan 4 KR, sehingga kalau kita coret sampai sederhanakan jadi bagi 2, berarti sisanya adalah kaki sama dengan 2 KR. Ini dapat kaki sama dengan 2 KR karena dari bagi sama-sama bagi 2 ya. Jadi kaki di sini kita ganti jadinya 2 KR, areanya kita misalkan A, delta T-nya sama seperti tadi, dibagi dengan L karena panjangnya nanti sama, jadi KR kita diamkan KR, AR itu A, delta T-nya adalah 90 derajat minus T3 per L. Jadi ini bisa dicoret. L-nya juga coret. Sehingga sisanya nanti kita juga tinggal kali pelangi. Hasilnya 2T3 minus 2T2 sama dengan 90 min T3. Nah, jelasnya di sini ya. Kemudian kita kumpulkan Y 3T3 minus 2T2 sama dengan 90. Nanti pindah ruas ke sini jadi plus. Ini T3 sini. 3T3 ya. Jadi ini adalah persamaan yang tadi, ada 2 persamaan sudah kita dapat, yang hijau sama yang kuning dapat dari yang tadi. Kita selesaikan dengan cara substitusi atau eliminasi sama aja. Kalau di sini kita coba dengan cara eliminasi. Eliminasinya bisa kita buat salah satunya nilainya sama ya. 3T3 minus 2T2 sama dengan 90. Kita diamkan 3T3 minus T2 sama dengan 90. Kemudian di bagian sini ya, jadi kita hilangkan T3-nya, berarti di sini dikali dengan 3, sehingga hasilnya adalah 9T2 minus 3T3 tambah 120. Baru kita eliminasi dengan cara menjumlahkan. Jadi 3T3 di sini ditambah minus 3T3 sehingga habis. Jadi sisanya minus 2T2 ditambah 9T2, hasilnya adalah tinggal dijumlahkan juga 7T2 sama dengan 210 ya. Sehingga dapat T2-nya adalah 30 derajat Celcius. Oke, dapat T2. Selanjutnya mau nyari T3 tinggal kita substitusi. Mau ke persamaan hijau atau persamaan kuning sama aja. Sekarang kita coba ke persamaan kuning, kita masukkan T2-nya 30. Jadi 3 dikali 30 minus T3 sama dengan 40. Jadi ini jadi 90 bawa ke kiri jadi minus, yang ini jadi bawa ke kanan jadi plus. 90 min 40 sama dengan T3, sehingga T3-nya adalah 50 derajat Celcius. Jadi kita sudah mendapatkan T2 dan T3 dengan konsep konduksi seperti tadi. Yang jelas harus dibagi satu persatu ya. Q dengan P, kemudian Q dengan R. Cukup dengan cara itu bisa kita dapatkan berapa suhu di kedua sambungan T2 dan T3. Oke. Jadi untuk sesi ini cukup sekian, semoga bisa dipahami. Yang jelas untuk menggunakan perhitungan dalam materi perpindahan kalor itu cukup gampang, cukup mudah, hanya perlu memasukkan rumus-rumusnya saja. Dan jangan sampai kebalik untuk bagian pada sambungan logam ini, jangan sampai terbalik di bagian sukunya terutama. Oke, itu saja, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di sesi berikutnya.